dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari ini yang diambil dari firman Tuhan Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan Amin. Yesus,
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Kita membaca secara responsoria. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang.
Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Milik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus
Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya akan bacakan beberapa poin penting warta jemaat untuk kita khususnya 1 minggu ke depan. Yang pertama, nama minggu, minggu keempat Dung Epipanias dengan topik Debata Harorowan Nigogo Dohot Bisuk, Allah sumber kekuatan dan hikmat. Ketiga, mulai Minggu 29 Januari 2023, ibadah Minggu dilayankan dalam 4 kali, yaitu pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9 ibadah sekolah minggu, pukul 11 ibadah bahasa Batak, dan pukul 16.30 ibadah bahasa Indonesia. Seluruh jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Poin yang keempat, hari Minggu ini kita akan menyerahkan persembahan 1 amplop ke depan altar setelah khotbah. Nomor 5 dapat dibaca sekalian, Amang Inang. Yang keenam, jemaat baru. Mulai Minggu 29 Januari 2023 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Keluarga Christopher Situmorang Eliarita Boru Situmpul, pindah dari HKBP Soposurung Resort Soposurung Distrik 11 Toba Hasundutan, beralamat Jalan Pinus 7 nomor 8 Bumi Adipura, masuk sektor 7812 Malabar, Bandung Selatan, Bypass Timur. Jika keluarga yang kami bacakan ada hadir di kebaktian pagi ini, dipersilakan untuk berdiri. Tidak ada, mungkin di kebaktian jam berikutnya. Poin yang 7, pertemiangan sektor. Jumat 3 Februari 2023 pukul 18.30 di gereja akan dilaksanakan pertemiangan sektor 12 RAAP. Tuan rumah pertemiangan adalah Parhalado atau Sintua sektor 12 RAAP. Seluruh jemaat sektor 12 RAAP diundang untuk mengikutinya. Ke-8, Badan Pembangunan Gereja atau BPG. Sabtu 21 Januari 2023, BPG telah memulai kegiatan renovasi ruangan sekolah minggu, naposo, basement, lantai 2, dan fasilitas pendukung lainnya dengan biaya 335.240.000. Partisipasi dan sumbangan jemaat dapat disalurkan melalui rekening HKBP Bandung Reformanda, nomor rekening tercantum, dan wajib memberikan keterangan sumbangan atau partisipasi pembangunan. Mari kita saksikan sebentar video dari BPG untuk minggu ini. Demikian penayangan videonya. Poin yang ke-9, Pananakon Hatani Debata atau PHD memasuki bulan Februari 2023
kita akan kembali memulai Pananakon Hatani Debata atau PHD untuk setiap kategorial. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti PHD tersebut. Poin yang ke-15, ucapan selamat ulang tahun. Di warta jemaat kita ini ada 27 jemaat kita yang lagi berulang tahun mulai dari tanggal 23 sampai 29 Januari 2023. Bagi jemaat yang hadir di kebaktian minggu ini, jika berulang tahun di tanggal yang kami sebut tadi, kami mohon berdiri. Oh, yang liturgis ternyata ya. Ucap firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Selamat ulang tahun Inang Sintua Yesida Butar Buru Sinaga. Tuhan memberkati. Yang terakhir laporan keuangan untuk minggu ini untuk Huria 8.762.750 rupiah, untuk pusat atau sentralisasi 8.395.750, serta untuk pembangunan 1.528.900 rupiah, sehingga total menjadi 18.687.400 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini, Amang Inang. Sekarang mari kita satukan hati untuk dua syafaat kita untuk minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, yang telah menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami bersyukur kepadamu karena kami di pagi hari yang luar biasa ini masih diperkenankan lagi untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati hidup kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingin oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik melalui pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang tingkatan terendah. Kiranya Tuhan memberikan sifat hikmat, bijaksana, kejujuran, adil, dan sikap yang takut akan Engkau ya Bapa, sehingga mereka dapat membangun negara ini demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah, antara lain Amang Pendeta Pandalen Gultom, Amang SR Sibarani, Nyonya RS Siombing Buru Pasaribu, Rimosa Dolok Saribu, Nyonya Sitorus Buru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Buru El Tobing, Nyonya Simbulun Buru Pasaribu, Nyonya R Nababan Buru Siombing, Nyonya L Siombing Buru Simanjunta, Amang M Simbulun, Nyonya Tampu Bulun Buru Samosir, Amang D Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Buru Tampu Bulun, Amang Amanulang, Nyonya Sinaga Buru Nababan, Nyonya Sintua CL Situmorang Buru Pakpahan, Nyonya Siregar Buru Aritonang, Amang JPM Toga Torop, Pamela LC Buru Lumbang Tobing, Nyonya Huta Barat Buru Siregar, Nyonya R Sinaga Buru Siburian, Nyonya S Sinaga Buru Naupitupulu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka dengan tangan kasih-Mu, berkatin obat-obatan mereka yang minum,
agar mereka sembuh hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang merindukan keturunan. Berikanlah mereka seorang anak, sehingga sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Di masa penantian mereka akan seorang anak, kiranya Engkau juga berkenan untuk mempersiapkan diri mereka agar semakin layak menjadi orang tua. Kami juga mau berdoa untuk kami, Timotius Simbolon, yang lagi menjalani terapi untuk kelancaran berkomunikasi. Kiranya Engkau memberkati segala usaha kedua orang tuanya untuk kesembuhan anak kami, Timotius Simbolon. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang lagi mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya berkati segala usaha-usaha mereka dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidupnya. Berikan pekerjaan dan pasangan hidup yang terbaik di waktu yang tepat sesuai yang sudah Engkau rencanakan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan renovasi basement dan ruang lantai 2. Kiranya Engkau berkatin kegiatan renovasi ini, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Berkatin seluruh pekerja dan panitia renovasi, agar mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan tulus dalam pekerjaannya, sehingga ruangan basement dan lantai 2 ini dapat dipergunakan anak sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk tempat ibadah minggu HKBP Lembang dan Sumedang. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai semua panitia pembangunan gereja, sehingga seluruh rencana yang telah dibuat dapat terrealisasi sesuai dengan jadwalnya. Berkati untuk pengadaan tanahnya, izinnya, dananya, sehingga rumah Tuhan dapat didirikan di Lembang dan Sumedang. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Amang Pendeta Pandalen Gultom yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya turunkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang mendengar dapat menerima, memelihara, dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, aku mau Jerusalem.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu keempat setelah Epifanias. Dan ini merupakan minggu terakhir Epifanias, karena minggu depan kita akan masuk minggu Seksagesima. Firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 hingga ayat 25. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim di bodohnya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhunjung-hunjung seperti orang mabuk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di bahasa Batak, Job diwain. Job. Bahasa Indonesia, Ayub. Ngapa berbeda? Memang, maaf, pola pikir orang Batak, beda dari dulu, sampai sekarang masih praktis. Praktis. Ini boleh halak Batak, nunga Job sudinna, ala matanna. Aborati. Boleh halak Batak, nunga Job sudinna. Aborati ini. Dia halak Batak praktis luar pikir. Dari kamu. Di halak Batak, dah dong minyak makan. Minyak makan di halak Batak. Habis itu minyak goreng. Di halak Batak, ala di tulapu minyak itu warna minyak lepu. Praktis di halak Batak berpikir. Dah dong selatan utara, kiri kanan di halak Batak. Itu bibil tahun. Itu dokon bolu, dok Job sudinna, nggak habis be. Job. Karena apa yang terjadi? Memang itu yang terjadi pada Ayub. Ayub dikatakan dalam pasal 1 ayat 1, dia seorang yang saleh. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia seorang yang menjauhkan kejahatan dari hidupnya. Orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan, mengapa menderita? Dan pertanyaan itu sampai sekarang ada. Orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, mengapa harus menderita? Ini yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Penderitaannya itu ketika Tuhan memberikan kuliah kepada anak-anaknya, maka iblis mendengarkan. Maka Tuhan bertanya kepada iblis, bagaimana hambaku Ayub? Pergilah, cobailah. Tapi jangan sentuh, jangan ambil nyawanya. Dan benar-benar terjadi.
Seluruh harta Ayub habis. Anaknya meninggal, putrinya meninggal, budaknya meninggal. Semua habis. Tidak ada lagi yang tinggal. Bahkan Ayub menderita penyakit kulit. Dalam pasal 2 ayat 9 yang menarik, bahkan istrinya juga meninggalkan Ayub. Istrinya meninggalkan Ayub. Semua meninggalkan Ayub. Dalam keadaan penderitaan itu, saudara-saudaraku, ada 3 orang sahabat karib Ayub. Ketiga orang ini datang menghadap Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Jahor. Dalam keadaan Ayub sakit, mereka datang menghadap Ayub dan mengajak Ayub supaya Ayub mengutuki Tuhan. Mengapa? Masa orang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhkan kejahatan sakit? Kutukilah Tuhan. Mereka mengajak Ayub agar Ayub berpaling dari Tuhan. Itulah sahabat karib Ayub. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, persoalan Ayub bukan hanya sakit penyakit, adalah persoalan yang dihadapi adalah penderitaan dia semakin parah. Ketika dia dalam keadaan sakit, sahabat-sahabatnya berlaku pintar, berlaku menggurui, berlaku di tengah-tengah kehidupan ini mengajak Ayub agar mengutuki Tuhan. Itu persoalan baru, bukan hanya persoalan penyakit lagi, tapi sahabat-sahabatnya menjadi momok bagi Ayub sendiri. Maka dalam nas ini Ayub menerangkan, sekalipun Ayub dalam keadaan sakit, Ayub masih bisa memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabatnya, kepada Elifas, kepada Bildad, dan kepada Jahor. Ayub mengatakan bahwa Allah adalah hikmat dan kekuatan. Allah adalah hikmat dan kekuatan. Ayub mau menerangkan kepada sahabat-sahabatnya, pandangan kalian tentang Allah itu salah. Allah itu adalah hikmat dan kekuatan. Semuanya ada pada Allah. Sekalipun Ayub dalam keadaan sakit, Ayub mau mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada hidupnya adalah atas sepengetahuan daripada Allah. Parbinoto de bata namasa di si Ayub. Parbinoto de bata. Allah tidak akan meninggalkan Ayub. Jika teman-teman atau sahabat Ayub merasa mereka adalah orang pintar, merasa orang hikmat, maka Ayub mau mengatakan jauh daripada itu. Allah jauh lebih berhikmat daripada manusia. Mengapa? Karena pada Allah ada semuanya. Jelas dikatakan dalam nas ini bahwa Allah mempunyai pertimbangan dan pengertian. Allah bisa menjadikan lautan menjadi kering. Yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia, Allah bisa melaksanakannya. Ketika umat Tuhan berjalan di Danau Tebranu, ketika mereka keluar dari Mesir, lautan yang ganas semuanya menjadi kering. Itu terjadi hanya Allah yang bisa melaksanakannya. Ketika terjadi peristiwa Menara Babel, hanya Allah yang bisa mengacau balaukan semua orang-orang kuat, manusia tidak. Yang mau dikatakan Ayub, hanya Allah sumber kekuatan dan hikmat, sebagaimana topik minggu ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan yang dialami Ayub karena iblis lebih parah lagi penderitaan itu karena sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, penderitaan yang dialami Ayub karena iblis lebih parah lagi penderitaan itu karena sahabat-sahabatnya. Maka melalui minggu ini, jika kita mengatakan Allah sumber kekuatan, mari kita melihat
perjalanan ke depan. Apakah kita telah mampu menjadi sahabat yang baik bagi saudara-saudara kita? Sahabat itu harus mampu mengerti akan sahabatnya. Itu mau dikatakan firman Tuhan ini. Jangan kita hadir sebagai untuk menghakimi. Elipas, Bildad, dan Jahor, mereka hadir untuk menghakimi Ayub yang dalam keadaan sakit. Udah dalam keadaan sakit, tapi mereka kembali untuk menghakimi. Maka kita diajak hari ini, kita harus mampu menjadi sahabat yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah adalah sumber kekuatan. Dalam menjalani tahun 2023 ini, kita mau diajak, mari kita jadikan apapun persoalan yang kita hadapi, apapun penderitaan yang kita hadapi, mari kita jadikan Allah sumber kekuatan dan hikmat. Kita berjalan di dalam hikmat Allah. Sebagaimana dikatakan epistel tadi, bahwa hikmat Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita berjalan menapaki tahun 2023 ini hanya dengan hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika penyakit hadir dalam diri kita, mungkin ada kita seperti Ayub. Di mana Tuhan ketika saya sakit? Mungkin ada yang demikian. Kita rajin ke gereja, kita selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi mengapa kita sakit? Semua itu saudaraku terkasih, itu adalah rahasia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tapi yang penting kita harus mampu bersandar kepada Tuhan, menerima kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Sehingga kita mampu pada endingnya, sebagaimana Ayub, Tuhan melipat gandakan berkat-berkat melimpah bagi dua. Pada akhirnya nanti kalau kita baca kitab Ayub, ketika dia semakin setia, maka Tuhan melipat gandakan berkat-berkat bagi Ayub. Bahkan Ayub diberikan Tuhan umur panjang. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkatkan kita dalam menapaki tahun 2023 ini dengan mengatakan Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan telah menyapa kami. Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat. Sekalipun dalam kehidupan ini banyak persoalan, tantangan, penderitaan, bahkan sakit penyakit kami hadapi seperti hamba-Mu Ayub. Tapi Tuhan menolong, bahkan memberikan hikmat bagi dia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam menapaki perjalanan 2023 ini. Kami bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjalani tahun 2023 ini bersama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus buat firman-Mu ini. Jadikan kami terhadap saudara-saudara kami menjadi sahabat-sahabat yang baik. Sehingga ketika saudara kami mengalami berbagai persoalan, kami hadir untuk memberikan kelegaan, bukan untuk menghakimi, memberikan semangat dan motivasi bagi mereka. Bapa dalam Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, sehingga mereka benar-benar menjadikan Allah sumber kekuatan dan hikmat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Doa dan permohonan kami ini, kami alaskan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Kita bernyanyi. So
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang pertama. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih.